Ya, terima kasih sudah menunggu dan mensubscribe channel saya. Nah, dari video sebelumnya yakni mengenai tutorial pengerjaan analisis komponen utama ya. Nah, kali ini kita akan memilih data yang akan dibaca dengan mudah. Pertama, deskriptif statistiknya kita copy, pindah ke Excel. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini KMO nya, nilai KMO kita copy, kita pindah ke Excel. Selanjutnya untuk total variansi explain, nah ini kita copy lagi, kita pindah ke Excel. Jadi ada beberapa data dari hasil, ada beberapa data yang harus kita baca ya teman-teman. Jadi tidak semuanya itu kalau prinsip saya mengerjakan analisis komponen utama. Jadi lebih mudah kita kerjakan dan kita pilih mana saja yang baik kita baca. Akan tetapi juga berdasarkan teori untuk menyimpulkan suatu data yang akan kita tentukan. Nah, yang terakhir ini komponen matriknya. Komponen matrik kita copy lalu kita pindahkan. Nah, oke. Setelah itu semua sudah dipindah, maka kita akan memulai dengan melihat deskriptif statistik. Deskriptif statistik ya ini nilai penelitian X, variabel X hingga variabel 8. Nah, N-nya di sini ada 80 untuk keseluruhannya data ya. Kemudian 80 sama kan. Kemudian min atau rata-rata dari nilai variabel. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku. Kita lihat semuanya. Kemudian tahap selanjutnya kita melihat untuk KMO, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ini. Kita lihat semuanya teman-teman. Nah, ini kuncinya di sini. Apabila nilainya lebih dari 0,5, maka dia bisa dikatakan lanjut, bagus. Nilainya 0,70771. Kemudian simpangan signifikannya harus 0. Nah, selanjutnya kita melihat variansi explained. Nah, kumulatif ini antara komponen 1, komponen 2 dan komponen 3 itu harus melebihi 50%. Nah, apabila dilihat nilai di sini yang lainnya tidak lebih 1. Untuk totalnya teman-teman ya, untuk totalnya tidak lebih 1. Tapi kalau dilihat dari komponen 1, 2, 3 nya itu nilainya lebih dari 50%. Seperti yang saya katakan tadi, itu 80,190. Artinya data bagus. Nah, screen plot ini melihat bagaimana data atau patahannya itu menunjukkan apabila angkanya lebih dari 1 akan lurus. Nah, ini kan lebih, jadi dia grafiknya meningkat, sedangkan kalau yang di bawahnya dia akan menurun. Nah, di sini ini kita menghitungnya komponen matrik ini dilihat nilai komponen 1, 2, 3 yang lebih tinggi. Nah, kita bold aja teman-teman yang lebih tinggi agar lebih mudah. X2 juga begitu, kita pilih yang lebih tinggi itu mana, kita bold. Nah, untuk beberapa data kita bold, tujuannya agar lebih mudah membacanya, dimana variabelnya kan banyak. Nah, ini kita akan
mereduce atau membuang, sehingga data yang didapat jauh lebih sedikit dan jauh lebih gampang untuk kita membacanya. Data mana yang berkorelasi dan berpengaruh terhadap variabel satu dengan variabel lain. Nah, untuk lebih mudah kita tuliskan saja, yakni PC1 atau prinsipil komponen, faktor mana saja yang ada untuk komponen 1. Nah, ini yakni X3, X4, X6, X7, dan X8. Ini untuk PC1 atau faktor 1. Kemudian selanjutnya PC2. PC2 itu ada X2, kemudian X5 dan X5. Untuk PC3 itu ada satu ya teman-teman, yakni X1 saja. Maka secara mudahnya tidak begitu rinci memang. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya usahakan bantu menjawab bagaimana hasilnya ya teman-teman. Kalau masih ada yang kebingungan, kalau secara hasil kita mendapatkan dari X1 hingga X8 atau variabelnya yang banyak, itu keseluruhan hanya ada 3 faktor yang mempengaruhi. Terima kasih.